Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya mengingatkan tentang takbir di dalam sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. At-takbiru fi sholatil Idaini. Bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang takbir fi sholatil Idaini, di dalam sholat dua hari raya. Berarti kalau dua hari raya apa aja tuh? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, kenapa hal ini kita sampaikan pada pagi hari ini? Karena sholat Idul Fitri kan setahun sekali. Ya, yang namanya setahun sekali kadang-kadang imam suka lupa. Setahun sekali. Ya, yang setiap hari aja kadang-kadang lupa rakaatnya ya. Apalagi yang setahun sekali. Jadi takbir yang kita ucapkan di dalam salat hari raya Idul Fitri ini dijelaskan nih. Qala Syafi'i wa idza btada al-imamu salatal idaini kabbara liddukhuli fi sholati summa ftataha kama yaftatihu fil maktubah wa ma ba'daha thumma kabbara sab'an laisa fiha takbiratul iftitah. Imam Syafi'i dalam kitabnya ini, kitab menjelaskan seseorang imam apabila memulai sholat Idul Fitri atau Idul Adha, seseorang yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dianjurkan untuk mengucapkan takbir. Ini di depan nih Pak nih. Ini dianjurkan mengucapkan takbir. Tetapi takbir yang pertama diucapkan itu adalah takbiratul iftitah. Takbiratul iftitah itu namanya takbiratul ihram. Ya. Jangan langsung takbir yang 7. Jadi takbir yang 7 itu berbeda dengan takbiratul ihram. Jadi begitu kita mau melakukan sholat, seorang imam itu niat usolli sunnata li'idil fitri raka'ataini apa itu? Imaman mustaqbilal qiblati ya, lillahi ta'ala. Nah itu begitu mengucapkan itu tuh ya, maka takbir yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Ya. Setelah takbiratul ihram, baru si imam baca doa iftitah dan makmum juga baca doa iftitah. Ya. Setelah doa iftitah selesai, imam baru baca apa? Setelah doa iftitah selesai, takbir. Ya. Setelah doa iftitah selesai, baru melakukan takbir yang
7. Ya. Jadi berapa kali takbir tuh? Rakaat pertama berapa takbir? 7. 8 sama takbiratul ihram. Ya. Kalau makmum enggak bakalan lupa. Karena makmum kan ikutin imam. Ya. Ini yang penting adalah imamnya. Habis baca doa iftitah, melakukan takbir yang 7. Kalau hanya takbirnya 7, berarti kurang. Begitu. Kalau hanya takbir 7, berarti kurang. Bisa jadi doa takbiratul ihramnya tidak diucapkan. Dia langsung takbir yang 7. Kalau takbiratul ihramnya tidak diucapkan, maka sholatnya tidak sah. Jadi gitu. Harus ngulang lagi. Ini kita langsung misalnya begini. Si imam nih, begitu datang langsung Allah. Nih, begitu datang niat langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca tasbihnya. Allahu Akbar. Cuma 7 kali takbir. Dia enggak melakukan takbiratul ihram, salatnya enggak sah. Ingat ya? Karena takbiratul ihram itu rukun, wajib. Ya. Harus diucapkan. Sekarang kalau misalnya dia hanya mengucapkan takbiratul ihram si imam, kagak mengucapkan takbir yang 7. Bagaimana tuh? Ada nggak yang begitu? Hah? Ada. Ntar kita jelasin sih. Ya. Jadi kalau dihitung dengan takbiratul ihram ada 8. Pertama takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, habis doa iftitah dilanjutkan dengan takbir yang 7. Paham tuh? Ya. Imam nih, yang juga jadi imam nih, harus ingat nih. Ya. Kemudian setelah takbir yang 7 kita ucapkan, di sela-sela takbir itu kita dianjurkan mengucapkan apa tuh? Mengucapkan tasbih. Ini kan tasbihnya ini ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang takbirnya cepat itu biasanya tasbihnya pendek. Kan ada yang takbirnya cepat baca imam. Ada yang cepat banget takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu tuh. Ada yang cepat begitu. Berarti dia baca tasbihnya disingkat itu. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Masih begitu tuh pendek. Sah nggak? Sah tasbihnya Subhanallah. Paling sedikit ucapan tasbih itu adalah Subhanallah. Paling panjangnya Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan agak lama juga tuh ya. Gak apa-apa lama-lama dikit takbirnya. Ya, kesian aki-aki kalau terlalu cepat. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, itu kesian aki-aki nenek-nenek. Ya. Jadi biar panjangan baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kalau kita nggak baca tasbih bagaimana? Imam atau kita makmum habis takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak diselingi dengan tasbih boleh nggak? Hah? Ayo. Hei. Kita cuma takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak baca tasbih boleh nggak? Hah? Kata siapa? Ya mana pinteran muridnya udah boleh. Kata Imam Syafi'i dijelaskan di sini, walam yafsilu bainahu bizikri karihtu dzalika lahu wala i'adata alaihi wala sujuda lis-sahwi alaihi.
Kata Imam Syafi'i, kalau takbir itu tidak diselingi dengan bacaan tasbih, ya Allahu Akbar itu kan nggak diselingi itu ya dengan bacaan tasbih, maka kata Imam Syafi'i, perbuatan yang demikian kalau kita tidak baca tasbih itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya, kata Imam Syafi'i. Wala i'adata alaihi wala sujuda lisahwi alaihi. Tapi nggak mengulang sholatnya. Sholatnya nggak usah diulang kata Imam Syafi'i. Dan juga tidak usah ditambah dengan sujud syahwi. Kita kayak tadi tuh imam kayak makmum kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali tuh nggak baca tasbih ya, nggak baca tasbih, itu hukumnya makruh kata Imam Syafi'i. Tapi sholat kita sah tetap, tidak usah diulang dan tidak usah juga ditambah dengan sujud sah. Tuh. Ya boleh, makruh doang. Ya, ntar mentang-mentang gitu udah nggak usah baca tasbih dah. Jangan, tetap baca tasbih. Baca tasbih kelamaan kata Imam. Tetap tasbih itu supaya sunnahnya kita dapat gitu. Paham ya? Yang berikutnya, qala Syafi'i fa inna an-nasiya takbira aw ba'dahu hatta yaqtatiha al-qira'ah. Faqata al-qira'ata wa kabbara summa 'ada ila al-qira'ati lam tafsud salatuhu. Nih. Kata Imam Syafi'i, apabila lupa, imam lupa nih baca takbir, kan sering tuh ya. Imam lupa kan makmum yang keder jadinya. Ya, makmum membilangin imam udah ruku gitu kan ya. Kagak dibilangin imam lupa kan begitu. Sering itu kejadian kayak gitu. Ya. Kalau misal imamnya lupa takbir atau dia hanya sebagian, misalnya takbir 7 diucapkan cuma 5. Ya, berarti kan kurang berapa tuh? Kurang 2. Dia lupa itu, ya. Kemudian langsung dia tuh kayak tadi nih misalnya habis baca doa iftitah, Allahu Akbar. Kan dia baca doa iftitah tuh. Habis doa iftitah langsung aja baca Al-Fatihah. Ya. Itu namanya lupa. Langsung baca, si imam baca Al-Fatihah. Makmum udah bilangin pakai ucapan takbir, pakai ucapan takbir, Allahu Akbar. Imamnya kagak denger. Ya. Yang di belakangnya bilangin juga Allahu Akbar, kagak denger juga. Nah, kalau emang kagak denger udah jorogin aja imam. Kagak denger, imam gudeg. Ya, udah diingetin kagak denger juga. Lah si imam masih jalan aja ya nggak apa-apa. Kita ngikutin imam udah, jangan kita takbir sendiri. Imam kagak takbir, ya kita takbir. Jangan, kena imam gak takbir, dia lupa baca takbir, kita ingetin dia nggak baca takbir. Nah kita makmum ngikutin imam udah. Jangan imam kagak takbir yang 7 karena dia lupa, dia lagi baca Fatihah, kita lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Nanti salat itu jadi nggak sah karena kita nggak ikuti imam pada saat itu. Ya. Kalau imam nggak baca takbir, kita jangan baca takbir, harus ngikutin imam. Kewajiban makmum diingetin. Kalau diingetin, dia juga kagak dengar, masih langsung baca Fatihah juga, nggak ada takbir 7, ya udah kita ngikutin makmum. Paham tuh? Nah, yang berikutnya, kalau kejadian seperti itu bagaimana tuh? Kan ada yang faqata al-qira'ah. Ya. Faqata al-qira'ah wa kabbara summa 'ada ila al-qira'ati lam tafsud sholatuhu. Ada imam misalnya begini nih. Ya. Begitu takbiratul ihram,
Allahu Akbar. Terus dia baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya tuh. Ya, begitu di tengah-tengah suratul Fatihah, dia ingat. Belum takbir yang 7. Imam tuh ingat. Belum takbir yang 7. Menurut Imam Syafi'i, dibolehkan sholatnya nggak rusak. Misalnya sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imam ingat tuh. Ya. Begitu sampai ar-rahmanir rahim imam ingat, langsung dia takbir yang 7 imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh menurut Imam Syafi'i, di sini dikatakan ya, lam tafsud sholatuhu, tidak rusak sholatnya. Cuma yang bingung makmum ya. Bingung nggak tuh kalau gitu? Tadi lagi baca Fatihah, begitu di tengah jalan dia takbir Allahu Akbar. Makmum kan jadi bingung tuh. Ya. Jadi berantakan semua kalau begitu. Maka kalau kira-kira mengganggu makmum juga, konsentrasinya jadi hilang, lebih baik itu jangan dilakukan. Karena itu sesungguhnya tidak diperintahkan oleh Imam Syafi'i. Yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i, kalau dia lupa, nggak usah udah diulangi. Walaupun di tengah-tengah bacaan suratul Fatihah dia ingat, lanjutin aja udah baca suratul Fatihah dan surah yang lain. Ya, kagak usah diulangi lagi takbirnya, tidak usah diulangi sholatnya, tidak usah nanti ditambah dengan sujud sahwi. Ya, ini sering lupa ini kita. Ya, saya aja kadang-kadang juga lupa. Lupa ya, namanya sholat setahun sekali ya. Kita udah inget banget dari rumah nih, ntar jadi imam baca takbir 7 kali, rakaat pertama, rakaat kedua, pas jadi imam malah lupa. Ada kejadian begitu tuh kadang-kadang. Cuma jangan pada ribut jamaah, wah imamnya lupa, agak sah itu, sah sholatnya tetap. Ya, sah tetap sholatnya. Makanya di sini dikatakan nih, ya. Di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, lau taraka takbiratis sab'a wal khamsa 'amidan aw nasiyan lam yakun alaihi i'adatun wala sujudus sahwi alaihi. Jadi orang yang meninggalkan takbir yang 7 dan takbir yang 5 dengan sebab amidan, dengan sebab dia sengaja dia nggak pakai takbir yang 5 nih, nggak pakai takbir yang 7, ya, au nasian, atau karena dia sebab lupa, sengaja atau lupa, maka kata Imam Syafi'i lam yakun alaihi, ya, tidak perlu, kata Imam Syafi'i, mengulang sholatnya. Ya. Kan ada juga yang diulang lagi ya? Ada enggak? Begitu takbir pertama, takbir yang 7 dia lupa, dia ulang lagi tuh dari pertama lagi. Begitu dia ingat. Ada enggak yang begitu? Pernah enggak dia nemu imam begitu? Hah? Pernah enggak? Pernah ya? Ada yang ulang begitu. Sebenarnya menurut Imam Syafi'i nggak perlu diulangi lagi sholatnya, udah dari awal lagi nggak usah, lanjut aja udah tetap sholatnya sah. Ya, karena kata Imam Syafi'i di sini dikatakan adalah lam yakun, dikatakan oleh Imam Syafi'i lam yakun alaihi i'adah, tidak perlu mengulang sholat. Walaupun kita ingat selesai suratul Fatihah, nggak usah ulang lagi, lanjutin aja udah. Ya. Lanjutin aja, sholatnya tetap sah. Dan juga tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Ini harus benar-benar yang sering jadi imam ini harus berarti. Kalau makmum nggak bakalan lupa makmum. Ya, makmum kan ngikutin imam, ya kan? Makmum mengikuti imam. Imamnya lupa. Mau mengikuti ini nggak bakal lupa. Ini yang paling penting imam nih kalau dalam sholat ini. Setahun sekali ini.
Nah, yang berikutnya kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, wa in istayqana annahu kabbara fil ula sab'an aw aktsara aw aqalla wa syakka hal nawa biwahidatin minhunna takbiratal iftitah lam tajuzhi salatuhu. Jadi kata Imam Syafi'i itu begini, kalau kita yakin nih, imam yakin nih, ya takbirnya itu, ya takbir yang pertama itu sab'an, 7 kali. Dia udah yakin banget nih takbirnya udah 7 kali nih pada rakaat yang pertama. Atau misalnya lebih dari 7 kali, dia udah yakin banget. Ya, begitu udah takbir 7 kali, misalnya Allahu Akbar, nih takbir yang terakhir nih 7 kali udah selesai. Ya, lalu baca Fatihah. Selesai Fatihah dia ragu. Imam itu ragu. Tadi takbir udah 7 kali apa belum ya? Dalam hatinya begitu tuh imam. Tadi takbir udah 7 kali apa belum ya? Nah, ragu tuh imam. Makmum juga bisa juga ragu kan? Ya, kata makmum tadi takbir udah 7 kali atau belum? Di dalam hati begitu nih. Kalau ragu seperti itu, maka harus ditinggalkan. Sholatnya harus diulang lagi, tidak sah itu imam. Ya. Nah, makanya konsentrasinya si imam harus benar-benar itu. Ya. Harus benar-benar jadi imam itu. Ya. Di belakang juga harus orang yang ngerti. Kalau imam lupa jadi ngingetin. Kalau dia ragu-ragu, tadi udah takbir atau belum ya? Karena dia ragu-ragu kan? Apalagi ragu-ragu dalam doa iftitah misalnya. Dalam takbir apa dalam takbiratul ihram ragu-ragu. Tadi udah takbiratul ihram atau belum ya? Dalam takbir 7 itu. Apa baru takbir 7 saja ya? Tadi udah takbiratul ihram atau belum? Itu dia bertanya dalam hatinya tuh. Kalau imam ragu-ragu tadi udah mengucapkan takbiratul ihram atau belum, maka ya imam itu segera membatalkan sholat. Segera. Ya. Kata Imam Syafi'i di sini dikatakan tadi lam tujizki sholatu. Jadi kata Imam Syafi'i sholatnya tidak memadai. Kalau dia ragu-ragu begitu, berarti kalau tidak memadai, tidak sah sholatnya kalau ragu-ragu dalam doa, dalam takbiratul ihram. Bukan takbir yang 7, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Si imam. Cuma lagi-lagi kan kalau imamnya batal, mulai lagi makmumnya bingung ya. Bingung nggak? Tiba-tiba habis baca suratul Fatihah, imam ragu-ragu, dibatalin sholatnya. Nah kan bingung, imam udah pada sholat tuh, ya masa teriak imam, woi makmum batalin dulu, kan kagak mungkin. Ya. Nah di sini perlu konsentrasi, makanya seorang imam jangan sampai dia ragu dalam sholatnya, yaitu ragu bacaan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu ruku. Ya. Terus kalau ada yang kesiangan bagaimana sholat Idul Fitri? Ayo, ada nggak yang kesiangan? Nah, ada aja ya. Kesiangan nih. Sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri kita namanya manusia kadang-kadang ya lagi duduk ketiduran. Anak ketiduran di rumah lagi kagak ada orang kebetulan begitu ya, ketiduran ya kita. Mau sholat Idul Fitri, bangun-bangun jam 10 orang udah bubar kan? Hah? Udah bubar tuh. Terus bagaimana? Sholat nggak kita tuh? Hah? Sholat sendiri. Boleh sholat sendiri, kata Imam Syafi'i. Tapi jangan pakai khutbah. Nah, ente sholat sendiri pakai khutbah, siapa yang dengerin? Sholatnya aja 2 rakaat udah, takbirnya 7 sama 5 gitu. Cuma nggak pakai khutbah, boleh sholat asal masih batas waktu sholat Idul Fitri.
Jadi sholat Idul Fitri itu kan waktunya dari terbit matahari sampai matahari tergelincir. Berarti kalau tergelincir sampai Johor ya? Sampai Johor dia waktunya Idul Fitri. Ya. Jadi 6:30 udah masuk deh Idul Fitri. Karena kan matahari udah udah terbit. Jam 6 aja udah terbit matahari. Ya. 6:30 udah boleh Idul Fitri. Ya. Nah, kita kalau melakukan sholat Idul Fitri karena kita ketiduran bangun jam 10 atau jam 11, langsung aja udah sholat di rumah sendiri. Nggak apa-apa. Jangan pakai khutbah. Ya. Sholat sendiri dah tuh 2 rakaat, selesai. Kalau misalnya kita bangunnya habis Johor jam 2, nah, sholat Idul Fitri jangan tuh. Hah? Hei, bangunnya jam 2. Jam 2 siang maksudnya. Hah? Nah, kalau masih ada waktunya namanya sholat Idul Fitri. Kalau waktunya sudah habis setelah Johor namanya qodho. Qodho sholat Idul Fitri. Boleh. Maka niatnya usolli sunnata li'idil fitri rakaataini ya qodho'an lillahi ta'ala. Qodho boleh, sholat sunnah di qodho boleh. Kalau sudah lewat waktunya jangan lagi adaan. Kalau sudah lewat waktunya berarti qodho'an. Ya, sholat Idul Fitri kan setahun sekali, biarin dah qodho dikejar terus, nggak apa-apa. Gitu. Ini andai kata kita ketiduran, ya. Kalau kita ketiduran, ya kan bisa jadi kita ada yang ketiduran seperti itu ya. Namanya manusia. Cuma jarang kali ya. Hah? Jarang ya. Hah? Jarang. Terus kalau Idul Fitri jamaah ditertibin. Jangan bapak-bapak di belakang ibu-ibu. Ini enggak tuh? Kan ada di masjid tuh. Ini jamaah udah penuh nih di masjid. Terus belakangnya diisi ibu-ibu tuh di depan sini misalnya. Di belakang ibu-ibu laki-laki. Kagak boleh. Hah? Gak boleh begitu. Kagak sah sholatnya. Karena kan yang dianjurkan oleh Rasulullah laki-laki, baru ibu-ibu, baru anak-anak. Kalau dia anaknya laki-laki, berarti bapak-bapak, orang dewasa, kemudian anak laki-laki, baru ibu-ibu. Ini saya lihat tuh banyak masih kejadian gitu Pak Jenimun. Ya. Jadi sholatnya di belakang ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang demen banget kan kalau sholat belakang ibu-ibu. Hah? Iya. Nomor lo demen banget ya. Mainnya kalau sholat di masjid belakangan dulu. Itu nggak boleh sebenarnya begitu. Tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Nah makanya ditertibkan tuh panitia, ditertibkan barisan itu. Ya. Kalau mau ya di samping di sini nih bapak-bapak, atau ibu-ibunya taruh di samping bagusnya. Hah? Bapak-bapak kan ke sono tuh sampai ke jalanan. Nah, ibu-ibu di samping. Itu yang bagus gitu. Kadang-kadang ada juga tuh yang sejajar bahkan melebihi imam. Ada nggak tuh? Kan nih imam nih di samping imam ini ada teras. Malah dia di depan imam. Ya kagak sah. Ada yang begitu saya lihat. Ini harus hati-hati. Jadi harus ditertibkan juga barisan-barisan dalam salat itu. Makanya yang bagus itu ibu-ibu itu berada pada posisi tertentu. Kalau dia di belakang, ada bapak-bapak yang belakangan. Biasanya yang belakangan itu yang rumahnya dekat ke masjid. Iya, begitu diintip jamaah masih dikit. Lihat jamaah masih dikit.
Kan begitu. Ntar gitu. Kalau yang rumahnya jauh mah datang ya duluan, takut nggak kebagian tempat biasanya. Ayo rumahnya dekat gitu. No, ketua masjid rumahnya dekat, datangnya belakangan. Datang harus duluan. Ya. Nah ini harus ditertibkan juga tuh jamaah-jamaah kayak gitu. Jangan sampai ya bapak-bapak sholat di belakang ibu-ibu. Nah di sini nih sering terjadi. Ibu-ibu di sini nih, di jalanan bapak-bapak. Ya ibu-ibu tuh di teras depan sini nih. Belakang jalanannya kadang-kadang bapak-bapak. Nah, terus kalau bapak-bapaknya nggak mau di jalanan, di Saidah. Kadang-kadang ada yang kagak bergerak di kontrakannya aja udah dia. Di kontrakannya aja tuh di Asaidah kagak pakai ke sini. Ya Allah, ada aja begitu. Apalagi musim hujan sekarang. Jadi ditertibkan itu. Memang untuk menertibkan ini agak susah ini. Cuma ya harus menyediakan tempatnya kita. Tempat buat ibu-ibu ya yang kira-kira nanti tidak dia berada di belakang di depan bapak-bapak. Ini memang agak susah ini. Kalau kita taruh di samping dia sejajar dengan ini, dengan bapak-bapak. Tapi kan kalau sejajar dengan itu nggak terlalu jadi masalah. Kalau dia di depan ibu-ibu kan, nah itu yang repot. Marullah mau udah ngincer aja dia. Ada yang bening katanya. Nah ini harus diperhatikan ya, harus ditertibkan kondisi-kondisi shock itu juga di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Paham tuh? Ada pertanyaan nih? Ini ngaji kalau kagak pakai kopi begini nih. Jadi pada loyo. Ayo, kalau ada yang mau nanya. Ah ya. Hmm. Rakaat kedua tetap baca takbirnya. Rakaat pertama kita lupa, nggak apa-apa udah. Rakaat kedua tetap dibaca takbirnya 5 kali. Jangan rakaat pertama udah lupa, rakaat keduanya udah nggak usah dibaca dah. Jangan begitu. Udah kelanjuran lupa-lupa. Enggak. Kalau kata Imam Syafi'i di sini dijelaskan ini. Ya. Kata Imam Syafi'i itu kalau kita lupa seperti itu, maka tetap ya rakaat pertamanya itu rakaat keduanya itu adalah dilanjutkan sebagaimana pada rakaat pertama membaca takbir. Ya, jadi tetap walaupun yang rakaat pertama kita lupa, rakaat keduanya jangan sampai lupa lagi. Ya. Rakaat pertama lupa nggak apa-apa, rakaat kedua jangan sampai lupa. Tetap baca. Gitu ya. Cuma maksud saya kalau kita udah lupa bacaan takbirnya, nggak usah kita batalin sholat, kita ngulang lagi gitu. Kecuali takbiratul ihram. Kalau takbir yang 7 pada rakaat pertama atau takbir yang kedua, tidak usah kita batalin sholat kita kalau kita lupa takbir yang 7 atau takbir 5. Kecuali kalau kita lupa atau kita ragu-ragu sudah mengucapkan takbiratul ihram atau belum, maka dianjurkan oleh Imam Syafi'i itu dibatalkan sholat. Mulai dari awal lagi. Ya. Yang pada begitu kita juga pada lupa banyak yang lupa. Ya apa-apa lupa mah. Ada lagi? Ya.
Enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah ngejar ente. Misalnya begitu datang imam takbir udah 4. Berarti kan kita ketinggalan 4 kali takbir ya. Lah jangan ente ngejar ntar imam udah selesai takbir Allahu Akbar supaya ngejar imam, enggak usah. Ya, apa yang kita dapatkan imam pada takbir yang berikutnya, ya udah ikutin aja. Kalau imam sudah dapat 4 kali takbir, kita datang, ya udah ikutin imam aja. Ya, kalaupun kita kurang, itu sudah menjadi tanggungan imam. Jangankan bacaan takbir, Al-Fatihah aja, ya, dan lain sebagainya, itu sudah ditanggung oleh imam kalaupun kita tidak membaca suratul Fatihah. Gitu ya, nggak usah. Ya. Dia kerja, kemudian nggak sholat Idul Fitri, misalnya kayak satpam tuh masuk dia, ya orang Idul Fitri kadang-kadang jaga, iya kan, satpam, terus sama yang restoran tuh buka kadang-kadang Idul Fitri, laku dia, itu kan pada masuk itu karyawannya. Kalau misalnya kayak satpam aja tuh dia masuk tuh, ya orang Idul Fitri, kita nggak sholat Idul Fitri ya, nggak sholat Idul Fitri karena dia jaga. Bagaimana dia? Dia boleh sholat sendirian. Ya, sholat sendirian, orang udah selesai Idul Fitri kan udah pada datang lagi tuh. Ya, pegawai dan lain sebagainya udah pada masuk tuh, datang. Nah nanti dia sholat. Ya. Jangan pakai khutbah ya. Lama ntar sholat sendiri khutbah lagi panjang banget. Orang pada nanya, itu dia ngomong apa? Nggak usah. Boleh sholat gitu. Ya. Iya. Takbir intikal itu kan takbir perpindahan. Ngerti enggak? Ini misalnya begini. Pertama kita takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kemudian kita mau pindah ke takbir yang 7. Perpindahan itu namanya takbir intikal. Kita dari takbiratul ihram dalam sholat biasa misalnya. Kita dalam takbiratul ihram, kemudian kita mau pindah ke takbir ruku kan gitu ya. Habis takbir Allahu Akbar, baca Fatihah selesai, kemudian kita mau takbir ruku, itu namanya takbir intikal. Kalau dalam sholat adalah sesuai dengan bacaan-bacaan, ketika ruku ya bacaan ruku, ketika mau sujud ya bacaan sujud. Jadi takbir perpindahan. Nah, takbir perpindahan itu ya sesuai dengan bacaannya. Misalnya begini, dari takbiratul ihram kita pindah ke takbir yang 7, itu namanya takbir intikal. Takbir yang 7 disebut takbir intikal. Ya, maka pada saat takbir yang 7 itu kita lakukan, ya disunahkan kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti pindah lagi ke takbir yang keduanya, baca lagi. Ya. Pindah lagi ke takbir yang berikutnya, baca lagi. Itu namanya takbir intikal. Ya. Intikal itu kan artinya perpindahan antara takbir yang satu ke takbir yang berikutnya. Di sela-selanya baca tasbih. Nah, takbir ya. Jadi begini. Pada rakaat yang kedua, kita kan berdiri tuh ya. Habis sujud kita kan berdiri tuh. Allahu Akbar. Kita kan takbir tuh ya. Allahu Akbar. Kan gitu tuh. Itu namanya takbir intikal. Itu adalah takbir bangun dari sujud. Bukan takbir yang 5 itu. Ngerti gak tuh? Jangan dihitung takbir yang 5 itu. Ngerti nggak?
Yang mana pada bengong aja ya. Nih begini nih. Nih kita kan misalnya udah rakaat kedua nih. Allahu Akbar nih. Ya. Rakaat kedua udah saya nih kan sujud nih. Sujud terakhir rakaat pertama. Sujud kedua. Kan langsung kita diri ya. Selesai nih rakaat pertama kita diri nih begini. Ya, langsung kita diri. Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Paham nggak tuh? Takbir intikal, bukan takbir yang 5. Jangan dihitung takbir yang 5 itu. Ya. Nah, setelah takbir intikal itu Allahu Akbar, baru kita lakukan takbir yang 5, Imam. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan seterusnya sampai 5 kali. Tuh. Kadang-kadang ada juga yang dibarengin ya. Takbir bangun sujud langsung dihitung takbir yang 5. Kurang. Takbirnya jadi kurang atu. Hah? Jadi 6 takbir intikal, takbir bangun dari sujud di rakaat pertama. Ya. Kalau dia 5 berarti kurang. Takbir yang 5-nya kurang. Ya, cuma kalau dia kurang, makmum jangan ngomong, "Bos, kurang." Jangan. Ya, gitu Ustaz Farjo ya. Jadi takbir yang 5 itu tetap diucapkan. Cukup ya? Jangan kelamaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian kehadirannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.